Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Arthur dan Kak Paulina. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang sudah kami presentasikan kemarin, yaitu mengenai global governance. Selamat menyaksikan! Secara umum, global governance adalah sistem kompleks yang mencangkup berbagai mekanisme formal maupun informal, melibatkan negara dan non-negara, serta proses koordinasi dan pengambilan keputusan lintas batas negara. Berbeda dengan pemerintah negara yang bersifat hierarkis dan memiliki otoritas tunggal, global governance sendiri bersifat terdistribusi dan tidak memiliki pusat kekuasaan. Ia bergerak melalui konsensus, negosiasi, dan norma bersama, bukan melalui paksaan hukum. Inilah mengapa banyak aturan dalam tata kelola global berbentuk soft law, tidak mengikat secara hukum seperti deklarasi dan pedoman etika. Namun, meskipun tidak mengikat, aturan-aturan ini tetap memiliki pengaruh besar dalam mendorong perilaku negara dan aktor global lainnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai tata kelola global yang bersifat multilevel dan multilateral. Artinya, tidak hanya negara-negara yang terlibat, tetapi juga organisasi internasional seperti ada PBB, WTO, Bank Dunia, hingga aktor non-negara seperti LSM, komunitas sipil, dan bahkan sektor swasta sendiri. Mereka semua beroperasi dalam jaringan yang tersebar secara horizontal dan bahkan vertikal, dari tingkat lokal hingga global. Namun, dalam praktiknya itu pun tidak semua aktor memiliki kekuatan yang setara. Negara-negara maju dan kelompok elit global seperti G7 seringkali memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan arah kebijakan internasional mereka sendiri. Sementara, suara negara berkembang kerap tersisih. Ini pun menimbulkan tantangan yang tersendiri bagi terciptanya tatanan global yang benar-benar inklusif dan adil. Perlu kita pahami pula bahwa governance berbeda dengan government. Jika governance merujuk pada struktur resmi yang memiliki kewenangan yang legal seperti presiden, parlemen, atau aparat hukum, maka governance sendiri adalah sebuah proses yang melibatkan interaksi banyak pihak tanpa otoritas tunggal. Government bersifat teritorial dan legalistik, sedangkan governance sendiri pun adalah sesuatu yang melintasi batas negara, tidak terikat yurisdiksi dan mengandalkan kepercayaan, legitimasi, dan performa dalam menyelesaikan masalah bersama. Legitimasi dalam governance tidak berasal dari pemilu atau hukum nasional, tetapi dari kemampuan aktor-aktornya dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab global secara efektif. Dalam praktik global governance, para aktor bekerja melalui berbagai forum dan perjanjian internasional untuk menciptakan kerangka kerja kolektif. Sebagai contoh, dalam isu perubahan iklim, PBB melalui UNFCCC memfasilitasi perundingan iklim global yang melahirkan kesepakatan Paris tahun 2015, Paris Agreement. Meski tidak memiliki mekanisme sanksi formal, perjanjian ini tetap memuat komitmen bersama untuk menurunkan emisi karbon, di mana disinilah terlihat bahwa norma, reputasi internasional, dan tekanan diplomatik dapat menjadi kekuatan penggerak yang sama kuatnya dengan hukum tertulis. Lalu lanjut ke tata kelola global, di mana di sini juga memberikan kontribusi terbesar dalam menciptakan sistem internasional yang lebih terorganisasi. Pertama, ia membantu memperkuat lembaga-lembaga internasional yang menjadi pilar kerja sama global, seperti ada contoh PBB, WHO, dan juga WTO. Kedua, governance mendorong prinsip akuntabilitas dan transparansi, di mana negara dan juga aktor non-negara dituntut untuk bertanggung jawab atas kebijakan yang mereka buat dan dampaknya terhadap dunia. Dan ketiga, governance membuka ruang bagi partisipasi yang lebih luas dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk seperti LSM, komunitas lokal, dan juga sektor bisnis. Dan keempat, ia membantu menyelaraskan kebijakan antar negara agar tidak saling bertentangan.
menciptakan harmoni dalam tatanan global, dan kelima, ia menjadi sarana penting dalam pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian melalui diplomasi multilateral dan juga resolusi damai. Sebagai contoh nyata implementasi governance global, kita bisa melihat lahirnya beberapa kesepakatan penting dalam beberapa tahun terakhir. Selain Paris Agreement, ada MPIA atau Multi-Party Interable Aviation Agreement yang dibuat di bawah WTO untuk mengatasi kebuntuan sistem penyelesaian sengketa perdagangan global. Lalu ada juga Pact for the Future yang disahkan oleh Majelis Umum PBB tahun 2024 yang bertujuan menghadapi tantangan baru seperti kecerdasan buatan, krisis iklim, ketimpangan global, dan konflik internasional. Di tengah segala tantangan seperti ketimpangan kekuasaan, minimnya akuntabilitas dan kompleksitas koordinasi lintas negara, global governance pun tetap menjadi harapan. Ia bukan hanya sistem sempurna, tetapi ia adalah respons paling rasional dan realistis terhadap dunia yang dimana kita tahu semakin terhubung dan saling bergantung. Global governance pun menjadi alat untuk menjembatani kekosongan peran negara di dalam menangani isu-isu lintas batas yang menuntut kolaborasi, bukan hanya kompetisi. Sebagai penutup, kita perlu menyadari bahwa keberhasilan tata kelola global sangat bergantung pada komitmen semua pihak ataupun negara, di mana organisasi internasional, sektor swasta hingga individu, kolaborasi, inklusivitas, dan keadilan harus menjadi prinsip utama. Karena hanya dengan itulah kita bisa membangun tatanan dunia yang tidak hanya stabil, tetapi juga berkelanjutan dan manusiawi untuk semua. Demikian yang kelompok kami dapat sampaikan mengenai materi global governance. Terima kasih Pak Arthur dan Kak Paulina. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat berguna untuk kedepannya. Thanks for watching.